Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz Indonesia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah banyak yang daftar ya? Ya kurang lebih 150 lah selama 1 minggu ini. 2 minggu 100, ya. 150 orang. Iya. Hmm, banyak juga ya. Ini Rani. Ya lumayan. Hmm, Kayak tunggu Raninya dulu. Ustaz Gimana gimana? di sana? Hmm? Di sana gimana? Di sini lagi dingin. Lagi dingin. Padahal siang. Iya. Gimana Ustaz? Kenapa? Ya lagi dingin padahal siang. Iya benar. Sore sih. Jadi sekarang Mumtazah sepi ya Ustaz? Udah pada pergi semua yang Mesir juga. Yang Mesir baru sebagian. Oh, nggak semuanya. Ya, kemarin tuh 198 yang baru berangkat. Yang belum berangkatnya itu 98 lagi ya. Hmm. 90-an Oh, lebih yang yang belum. berangkat itu ya? Kalau nggak salah. Yang Pusibah itu yang berangkat. Yang Kemenak belum. Kapan tuh kira-kira Ustaz? Masih lama? Atau nunggu visa turun atau Visa. Hmm. Ya visa turun udah aman, tinggal mesen tiket. Emang kalau Kemenak tuh lama, suka lama gitu ya? Atau tahun ini doang? Ya sebenarnya tergantung itu sih yang ngurusin visa. Oh, berarti nanti ada plan pelajaran A1 untuk anak-anak Turki lagi bulan Maret juga Ustaz kayak. Dan ya bulan Maret sana kan pas bulan Maret selesai, habis itu puasa. Selesai Oh, iya. puasa, Tapi puasa? lanjut yang ke apa? Gelombang kedua, bulan Hmm. 5. Berarti sampai nanti nggak ada A2 lagi nggak tuh? Nggak ya? Ya tergantung yang A1. Oh ya, mereka maunya ada A2 atau enggak? Ya. Kalau yang Kalau A1 itu banyak kayak kemarin, kan kemarin tuh banyak. Ada 40-an. Nah, pas lanjut A2 kan enak juga nyarinya. iya. Kalau aku rasain sih impact di ikut A2 tuh lumayan ya seperti sininya. Jadi bisa loncat kelas gitu dan lebih banyak juga vocab yang kita udah pelajari kan dari yang Hmm. Lo kemarin ikut loncat kelas. ikut. Aku jadi mulai dari A2. Iya, kemarin ikut di sana. Ah? Yang ikut berapa orang? Pokoknya kalau dari konya sih ada Rani, ada aku sama satu lagi Kindi. Oh, Kendi. Kindi itu kami langsung dari A2. Oh, tiga-tiganya lulus yang ikut ujian. Ya, kami bisa langsung gitu sih start di sana. Hmm. Jadi pas ujian kan untung alhamdulillah naik nih ke B1 Iya, sekarang. Satu semua. Dia alhamdulillah. Tuh. lumayan lah, hemat. Hemat alhamdulillah. Hemat. Sekarang Ustadz di Turki parah sih. Karena turunnya ini kan mata uang nilainya. Iya, itu kan gara-gara yang kemarin itu, gara-gara ceramah Ceramah. Erdogan. Oh iya. Iya iya. Saya udah naik lagi kan sekarang.
Iya naik lagi, nggak naik juga sih Stat, tapi ya harga-harga semua barang tuh kayak mahal banget gitu. Iya. Mm-mm. Ya naik 50% lah. Aku yang harga tomer cuman 1.000 jadi 1.600 kan. Naik 600. Iya kan. Lumayan lah. Apalagi yang di Istanbul yang mahal-mahal tuh mungkin naik. Ya kalau Istanbul Ankara gue usah ditanya kalau itu. Lihat dulu mau mahal. Ya kan kalau misalnya lebih mahal lagi parah lagi, Stat. Mahal banget. Makanya mikir-mikir kalau mau milih Istanbul. Benar. Memang bagus ya kampusnya, tapi kalau untuk dipertimbangkan kuliah di sana ya kalau misalnya sanggup silahkan. Saya kemarin kan pas di Istanbul juga di rumah teman sih. Oh iya ada rumah ya Sat. Ada rumah Kita teman angkatan dulu sekolah. waktu dulu apa SMA pondok. Di pondok dulu gitu. Eh, sekarang kan kita nggak ada angkatanku nggak ada yang di Istanbul. Jadi kalau ke Istanbul tuh bingung mau numpang di mana. Dia harus cari hotel. Mahal-mahal lagi hotel Sat. Soalnya sebenarnya mau nyewa kayak aula gitu di sana. Yang buat base camp anak Turki Hmm. sebenarnya. Tapi belum dapat. Ya Aula. kalau kalau punya apa kenalan tentang base camp kayak gitu yang apa bisa buat base camp kayak gitu ya gak apa-apa sih. Aku sih nggak ada Ustaz. Kemarin sih ada kayak cutting yang kenalan gitu, tapi kalau misalnya belum terlalu dekat tuh kan agak segan mau tinggal di sana gitu kan. Jadi kami lebih Iya. memilih untuk hotel aja patungan, sepi-sepitan gitu. Yang penting bisa tutup mata. Yang penting bisa makan tuh ya Allah mahal banget ya di Istanbul Ustaz. Aku kalau misalnya kan awalnya saya pengen di ini ya Ustaz, ikut YOS Ya. Istanbul. Hmm. Mungkin jalan Allah kali menggagalkan itu semua. Iya, itu. Kemarin aja kenapa pas datang itu langsung pergi ke Kutahya? Mm-mm. Gara-gara itu pertimbangan kalau kelamaan di Istanbul, habis dulu di Istanbul duitnya. Benar. Makanya dari situ kan ke Kutahya selesai semuanya baru ke Istanbul sampai terakhiran. Jadi biar dapat sisanya aja Istanbul. Ya, biar sekalian balik juga ya Ustaz. Ya. Iya Terus mahal kemarin sih. tuh pas di rumah temen aja, habis berapa sehari? Muter-muter doang sih. Makan sekali di Istanbul tuh dikonya bisa 3 kali sekalian nongkrong-nongkrongnya Ustaz ya. Iya. Hmm. Ini kami belum ada ya. Nggak bisa jalan apa gimana nih Rani? Kurang tahu. Tadi dia bilang udah siap sih katanya. Iya, tadi bilang udah. Mungkin nggak bisa join atau gimana. Nah, udah. Halo, Betul juga. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Kanandanya di mana? Hmm? Kanandanya di mana? Oh, saya sedang di Isparta nih kebetulan. Jadi Jadi, jauh. Hah? jadi ini collab konya Isparta ya? Iya, Isparta. Indo satu lagi. Oke, kita langsung mulai aja nih ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua di podcast Mumtaz kali ini bertema keluarganya Siti. Perkenalkan saya Nada sebagai moderator ya pada hari ini, dan sebelah saya ada Kak Rani sebagai narasumbernya. Jadi beliau yang gimana gimana kampus di sini, di kampus di Korea dan lain sebagainya. Nah, untuk rangkaian acara pertama kita pembukaan, terus kita nanti perkenalan dari saya dan Kak Raninya juga. Nanti mungkin Kak Rani bisa berbicara
menceritakan sedikit tentang kota Konya dan perkuliahan di sana. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, kita langsung aja ya. Nama saya Nanda. Saya tinggal di Tangerang ya kalau di Indonesianya. Terus kuliah di Najmuddin University, Najmuddin Erbakan University, dan jurusannya Ilahiyat. Bisa kepada Kak Rani. Bilangin kalau masuk hati-hati. Saya tahu itu di mana kayaknya. Ini jelas nggak ya suaranya? Kepada Kak Rani bisa diperkenalkan dulu nama dan lain sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak Nanda, ini suara Rani jelas nggak ya? Lumayan jelas sih Kak kalau di akunya. Oke, ya. Jelas kok. Soalnya ini pakai Jelas. ini kan wifi asrama. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan semuanya, teman-teman. Nama saya Rani Regita Mutiara Vicky. Dari Indonesianya, asal dari Palembang, Bangka Belitung, dari Sumatera tepatnya. Di Konya, alhamdulillah diterima di jurusan Tari, Najmuddin Erbakan University. Udah ya Kak? Sekarang lagi Tomer. Kakaknya Tomer itu kursus bahasa Turki di sini. Alhamdulillah sekarang udah tingkat B-Bir ya. Jadi ada 2 level lagi setelah ini. Baru bisa kuliah. Iya. Oke Kak, bisa diceritakan tentang sedikit kota Konya? Misalnya seperti gimana keadaan orang-orang di sana, atau misalnya masalah ekonomi dan sebagainya gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya alhamdulillah banget sih bisa diterima di kota ini ya. Itu bentuk syukur itu bisa dirasakan oleh anak-anak yang emang udah kuliah di sini ya. Kan Anda ya? Kan Anda juga sama kayak Ana juga sama-sama diterima di Najmuddin Erbakan. Kita di sini perempuannya ada berapa kan Anda? 6 ya? 7 deh dari Mumtazah. Perempuannya. Iya, kayaknya 7 deh. 7. Sama cowoknya juga rata-rata ada kurang lebih 15 orang. Dan alhamdulillah dari 15 orang ini kayaknya nggak ada sih rencana mau pindah gitu, sampai nggak ada gitu. Karena cerita tentang Konya ini bisa dikenal sebagai, mungkin kalau Indonesia Jogja lah ya, Jogja gitu. Kenapa dibilang Jogja? Karena pertama di sini tuh kotanya ramah pelajar banget lah, ramah banget untuk kantongnya para pelajar. Jadi kalau misalnya di sini kita tuh sebagai pelajar tuh enggak terlalu harus menghabiskan uang banyak gitu loh untuk jajan, untuk apa-apa gitu. Juga masalah transportasi nih, masalah transportasi aja kalau misalnya mahasiswa di Konya itu bisa sampai digratisin. Dan digratisin itu untuk semua transportasi umum. Jadi kalau di Konya itu ada bis, ada tren juga, namanya tramway gitu. Tramway itu kayak kereta yang dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, kayak apa ya, di Indonesia LRT lah ya, LRT, MRT, KRL gitu. Nah itu gratis, sampai gratis. Kalaupun nggak gratis nih, bagi yang umum cuma 2,5 lira aja, itu udah kalian bisa kemana aja gitu. Dalam tempo perjalanan 1 jam sekalipun itu harganya tetap sama, 2,5 doang. Dan untuk pelajar itu gratis. Terus juga di Konya itu ada 3 universitas, 3 universitas negeri yang saya tahu. Satunya swasta, dua ini, pertama itu ada Selçuk University sama Najmuddin Erbakan University. Nah itu yang kemarin dibuka oleh yang di ini ya, ada di Mumtazah. Nah sisanya yang lain itu ada Konya Teknik University sama ada Karata University. Nah jadi kalau yang dari Mumtazah kan ada 2 nih ya, Najmuddin Erbakan sama Selçuk University. Nah kalau Selçuk University ini
dia emang udah peringkatnya tuh udah tinggi gitu loh. Nah, kalau Najmuddin Erbakan ini lebih ke kampus modern gitu, lebih ke modern. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau ke Konya, itu nggak cuma satu universitas aja yang bisa dipilih, tapi banyak gitu. Dan yang dua tadi itu dua-duanya ada di Mumtazah. Nah, terus apa lagi nih? Kalau masalah transportasi, pokoknya aman lah gitu. Udah ada, semuanya ada. Terus di mana-mana ada, gampang. Dan juga murah banget gitu, gratis malah. Terus juga enaknya di Konya tuh, em, apa ya, kan karena Konya ini adalah Buyuk Syahir, maksudnya itu adalah kota besar. Jadi Konya itu kayak mall, apalagi kayak bioskop, itu ada gitu. Wisata-wisata juga ada. Juga kan Konya ini terkenal sama makamnya Jalaluddin Rumi ya. Jalaluddin Rumi itu sufi penyair yang masyhur banget di dunia. Juga dia seorang ulama dan makamnya itu ada di Konya, sehingga Konya ini menjadi tempat yang seringkali didatangi oleh turis-turis dari Indonesia maupun dari segala penjuru dunia gitu ya. Nah, enaknya kayak gitu. Dan jarak antara Nejmetin gitu ya, dari Nejmetin Erbakan University ke pusat kotanya itu tuh deket banget gitu ya. Udah deket banget dan ya udah di tengah-tengah kota itu makamnya. Jadi kita kalau misalnya lagi jalan ketemu dari orang-orang dari luar itu biasa aja gitu. Biasa aja misalnya dari mana, dari Eropa, dari Asia. Misalnya kita ketemu sama-sama orang Indonesia, ternyata orang Indonesia lagi liburan di sini gitu. Itu sering kali kayak gitu. Juga di sini itu kalau misalnya ngomongin biaya hidup ya, itu sangat-sangat terjangkau banget ya. Apalagi kalau misalnya mau dibandingin sama misalnya Istanbul gitu. Kan Anda punya pengalaman lah ya. Kan Anda punya pengalaman. Kemarin kan Anda baru aja main ke Istanbul ceritanya. Iya, Nah, benar. jadi itu kebayang lah ya. Kan Anda ya, kita misalnya di sini, misalnya teman-teman tahu, itu ada yang namanya chai. Chai itu teh khas Turki gitu. Kalau di Konya 2 tele dapat ya kan Anda ya. 2 tele, 5 tele itu udah mahal banget. Tapi kalau misalnya mau di Istanbul, itu 7 tele ya kan Anda. Kemarin kan Anda berapa tuh chainya? 7 atau Iya, 12 gitu. murah 4 tele kali ya. Udah paling murah itu ya. Ya itu pun Nah, jarang. iya. Juga di sini kalau di Indonesia kan namanya kebab ya, tapi kalau di sini namanya doner. Nah, kalau di Konya doner itu harga kita masih bisa menemukan doner yang harganya 5 tele, 4 tele itu masih ada gitu. Tapi kalau misalnya di kota lain, aduh kayaknya nggak ada sih, susah banget nyarinya. Iya. Itu kan. Dan itu udah cukup ya, Kak, untuk makan sekali makan tuh. Iya udah cukup. Bahkan aku ya waktu pertama kali datang ke sini doner tuh nggak habis gitu. Butuh adaptasi yang lama sampai satu doner tuh habis gitu. Ya karena Itu porsi sih. mereka. Porsi makan orang Turki tuh gede banget, banyak gitu. Ya jadi bagi yang dikit makannya ya itu satu kali beli bisa 2 kali makan. Iya benar. Penghematannya seperti itu ya. Kita sebagai anak-anak ini. Oke. Mungkin boleh diceritain tentang kampus dan Tomer atau sebagainya. Tentang perkuliahan sih. Oke, kalau tentang perkuliahan nih, jadi kalau karena ada 2 universitas ya kita fokus ke 2 ini aja, Selçuk sama Necmettin Erbakan. Kalau di Selçuk itu pertama memang dia udah masuk di peringkat besar ya untuk universitas di Turki itu udah terkenal banget gitu ya. Nah terus juga uniknya di Universitas Selçuk ini kalau misalnya teman-teman biasanya taunya kalau kita mau masuk ilahiyat atau jurusan keagamaan di Turki itu kan cuma adanya secara umum, itulah namanya ilahiyat. Tapi kalau di Selçuk, khusus di Selçuk ya, yang saya tahu itu ada jurusan S1 tapi dia bukan ilahiyat. Jadi dia udah penjuruan gitu. Dan itu hanya bisa ditemuin di Selçuk. Kalau nggak salah itu jurusan tafsir. Nah, jurusan tafsir itu ya udah S1. Jadi nggak harus kalian melalui ilahiyat yang agama secara menyeluruh, tapi itu udah penjuruan gitu. Nah, itu enaknya di Selçuk. Terus juga kalau di Necmettin Erbakan ini dia lebih modern. Kalau nggak salah dia berdirinya 2010-an lah, 2010-an gitu. Baru berdiri dan dia kampusnya tuh banyak di beberapa tempat. Kalau misalnya kayak kampusnya Kananda nih, Kananda kan ilahiyat ya.
Nah, kampusnya itu bener-bener ada di Merkes. Merkes itu ada di pusat kota. Jadi, Kananda tuh gampang banget kalau mau ke kampus gitu. Kalau kampus aku sendiri itu ada di arah agak perbukitan, tapi tetap bisa dijangkau dengan bis ya, tetap bisa. Nah, itu view-nya bagus banget. Jadi kalau misalnya kita keluar dari kampus tuh langsung ngeliat kayak kota-kotanya dari atas gitu, kayak gitu view-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau masuk ke sosial, mau masuk ke jurusan jurusan bisnis mungkin atau komunikasi itu kampusnya ada di atas tadi di kampusnya aku. Kalau Kananda itu di bawah di pusat kota. Gitu Ya. teman-teman. Kalau Tomer, kalau di sini Tomernya itu sama kayak pada umumnya ada 5 tingkatan. A1, A1, A2, B1, B2, J1. Nah, jadi 5 tingkatan ini kita bayarnya per ini ya, per level bayarnya. Bayarnya per level dan menggunakan buku Istanbul. Nah, informasi juga buat teman-teman. Jadi buku yang dipakai itu memang buku Istanbul tapi versi yang barunya, bukan versi buku yang lama. Jadi beda gitu. Kalau misalnya teman-teman megang buku Istanbul, buku Tomer Istanbul, lihat dulu itu Eski lama atau baru Yeni. Kalau misalnya Yeni Istanbul baru berarti itu yang dipakai gitu teman-teman. Oke, Kak. Mungkin kita lanjutin ke tanya jawab aja kali ya sekarang. Atau mungkin ada Silakan. tambah-tambahan dari seperti kayak gimana karakter orang-orang Turki di jalan atau di perkampusan, teman-teman kayak gitu. Mungkin ada cerita lucu atau gimana gitu, Kak. Kalau aku cerita kan sekarang lagi di Tomer ya, jadi mungkin ceritanya sebatas di Tomer dulu nih, bukan di dunia perkuliahan. Kalau di dunia Tomer, enaknya banyak teman-teman internasional gitu. Kalau di kelas aku sendiri itu banyak orang kayak Kazakhstan, ada juga orang-orang dari Afrika, ada juga orang Qatar, orang mana lagi tuh? Orang Suria, dari Arab gitu, banyak juga. Dan kita ketika ketemu dengan orang-orang yang dari beda negara dengan kita tuh wawasan kita lebih menambah gitu. Bahkan ternyata bangganya kita sebagai Indonesia, ternyata mereka tuh juga mengenal Indonesia gitu, terutama negara-negara Arab kayak misalnya Qatar, Suria, itu mereka kenal banget sama Indonesia gitu. Oh Indonesia, mereka taunya orang Indonesia itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang suka ngerjain sholat kayak gitu. Kita tuh dikenal baik banget di sini. Juga guru-guru di sini pun kenalnya tuh oh anak Indonesia ya, anak Indonesia tuh rajin gitu. Cok caleskan, maksudnya cok caleskan itu sangat rajin gitu. Sampai nih kalau misalnya di kelas nih, biasanya guru itu bakal ngasih hukuman kalau misalnya ada orang-orang tuh nggak ngerjain PR. Jadi satu-satu dicek nih PR-nya. Kamu udah ngerjain belum? Kamu udah ngerjain. Tapi kalau anak Indonesia itu nggak dicek lagi, saking gurunya udah percaya, pasti ngerjain kayak gitu sih. Jadi alhamdulillahnya Indonesia di sini diterima banget lah, nggak ada kerasisan kayak gitu, kayaknya nggak. Dan konya juga, em, aku tuh menggambarkan konya ini kayak apa ya? Dia tuh kota besar, tapi kota besar ini nggak bikin kita tuh apa ya? Kalau misalnya kita di kota besar tuh kan ngerasa nggak bisa tenang gitu kan hatinya, terlalu berisik misalnya gitu kan, lalu lintasnya berisik, tapi enggak, kalau di Konya tuh kotanya tenang banget, misal bisa jadi kita bisa banyak self healing lah intinya di Konya gitu sih. Damai ya rasanya ya, Kak. Kalau misalnya Damai banget. Juga di sini banyak taman-taman, jadi teman-teman di sini kalau yang hobi ke taman, ke museum itu banyak banget di sini. iya, benar sekali. Dan apa namanya? Pokoknya tuh ini ya, kayak karena terlalu ini selami sekali dengan tokoh-tokohnya. Ya kan ya, Kak? Jadi Iya bener, bener banget. Kalau kita kan tahu sama-sama tahu ya kalau Turki itu udah terpengaruh dengan budaya-budaya Eropa gitu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang pengen ada pengen aduh aku pengen ya rasanya kuliah di Turki, tapi mungkin orang tuanya ada was-was gitu kan. Duh kamu nanti di Turki jadinya gimana? Pergaulan kamu gimana? Alhamdulillahnya di Konya nggak kayak gitu loh. Kalau di Konya tuh masih terjaga banget, bisa dibilang masih terjaga banget. Kita pun di sini kalau misalnya dengar cerita dari teman-teman di kota lain itu kayak misalnya,
aduh, di Konya kita suka ngelihat orang misalnya pakai baju nggak sopan, ngelakuin hal-hal yang di Indonesia tuh nggak lazim tapi dilakuin sama mereka. Tapi kalau di Konya, alhamdulillah, aku pun sampai sekarang nggak pernah lihat yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya orang pakai baju yang terbuka banget tuh jarang banget di sini. Hampir susah banget pokoknya nyarinya. Rata-rata kalau misalnya kalian main ke sini, di situ tuh orang-orangnya pada pakai cadar, pada pakai baju yang tertutup banget. Bahkan kalau misalnya aku tuh misalnya lagi jalan-jalan gitu ya, lagi di tren, lagi di kereta umum atau lagi di bis gitu, biasanya lihat tuh suka banget ada banyak orang yang misalnya udah kakek nenek gitu. Jadi mereka tuh pasangan tapi udah sah gitu loh. Pasangan yang emang udah muhrim, terus ntar kakek neneknya pegangan tangan, kakek neneknya jalan berdua gitu. Jadi apa ya, ngerasa tuh, ini kota Islami banget gitu loh. Itu sih. Jadi mau ya, Kak? Kayak nenek. Jadi Oke, kita penglihatannya lanjut. yang bucinnya kakek nenek. Iya. Karena ini ya, kita agak Konya tuh lebih ke pedesaan yang memang orang-orang tua agak banyak ya di sini. Nggak kayak Istanbul kan yang banyak kan anak muda dan ya seperti itulah ya. Iya. Mm-mm. Oke, kita lanjutin aja ke tanya jawab. Ada pertanyaannya nih. Aduh, belum muncul. Ustaz. Ramah ya, ramah. Mereka sama orang asing itu nggak apa ya, nggak julid lah intinya. Malah mereka tuh seneng gitu kalau misalnya temenan sama kita, kayak suatu kebanggaan bagi mereka gitu. Apalagi kan orang Indonesia juga, kita kan selalu tersenyum gitu ya, seramah orangnya, selalu nyapa. Jadi mereka ya fine-fine aja sih, nggak ada masalah gitu kalau di sini. Terus juga bahkan nih misalnya kita sebagai mahasiswa nih, kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu kemana, terus ketemu sama orang-orangnya emang baik, itu sampai di apa, ditraktirin chai, ditraktirin minum teh bareng, sampai kadang dikasih uang ya kan Anda ya. Itu kalau udah dikasih uang tuh aduh enak banget sih. Itu. Ada para. Iya sih, Kak. Aku juga kan pernah ada pengalaman. Ya. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkür ederim aja. Aku juga kan pernah pengalaman dikasih uang. Ah ya, that's what. Karena nih, Ya. ya aku juga pernah dapat pengalaman tuh di Konya dikasih uang sama imam di sana ya. Untuk barang-barang sih. Orang-orang Konya tuh untuk pelajar tuh kayak seperti wah, Masya Allah nih, wah harus dibantu nih. Mungkin mereka pikirnya kayak gitu ya. Mungkin berkah ngasih ke kita ini para pelajar gitu. Bener banget. Ini ada nggak cerita-cerita lucu gitu di Konya? Mungkin em, kayak kalau misalnya kita pertama-tama ngomong Turki gitu-gitu, ada nggak cerita lucu? Misalnya kayak yang Dun, yang artinya kemarin jadi Yaren. Cerita lucu pengalaman awal-awal di Konya gitu. Kalau aku mungkin mau ceritain ini aja sih, ceritain gimana awal aku datang ke Konya aja sih. Jadi waktu pertama kali datang ke Konya itu kan aku datangnya tengah malam ya. Jadi informasi buat teman-teman, jarak dari Istanbul, kan kalau misalnya kita berangkat dari Jakarta kan ke Istanbul ya stopnya. Dan dari Istanbul ini mau ke Konya itu kurang lebih 12 jam perjalanan naik bis. Tapi ada pesawat juga, tenang aja. Jadi teman-teman kalau misalnya udah sampai sini, terus harus berbangga hati karena Konya punya bandara sendiri ya, punya bandara sendiri, punya kereta cepat sendiri. Jadi kalau dari Konya ke Ankara itu cuma 2 jam aja nih kan Anda, 2 jam dengan kalau nggak salah tuh 70 lira doang, itu udah sampai Ankara. Itu murah banget sih masuknya. Nah terus juga kalau pengalaman aku kemarin sih datang ke sini tuh tengah malam kan. Jadi sempat agak ada shock-shock dikit gitu ya. Soalnya Konya ini termasuk kota yang dingin loh kan Anda. Jadi kalau di Konya itu termasuk, karena dia termasuk Turki Tengah ya. Termasuk Turki Tengah. Jadi salju tuh turun ya di sini. Tapi ya emang nggak sederus kota-kota yang ada di bagian timur juga.
Tapi ya seenggaknya di sini ada saljunya dan saljunya lumayan tebal juga teman-teman. Jadi emang disaranin teman-teman harus selalu siapin kayak misalnya jaket, sarung tangan, shawl kayak gitu tuh wajib banget di sini. Nah, jadi waktu itu aku datang ke sini sempat shock juga ngerasain dinginnya konya tuh sempat shock juga ya. Terus juga setelah padahal itu waktu itu belum masuk musim salju sama sekali, belum masuk musim dingin. Itu waktu itu masih sonbahar kan waktu itu, musim gugur. Nah, setelah itu aku di sini tinggalnya di asrama, bukan di rumah ya. Nah, di asramanya itu tinggal bareng sama orang Turki. Jadi teman pertama aku di Konya yang baru banget itu adalah orang Turki. Dan kenapa aku bisa bilang baik-baik? Karena alhamdulillah teman aku ini welcome banget. Dia tahu aku orang asing yang nggak bisa bahasa Turki. Ya, tapi dia mau gitu ngajarin. Bahkan sampai, jadi kan orang Turki itu nggak bisa, susah banget ya untuk bisa bahasa Inggris tuh susah banget. Nah, jadi karena mereka sulit untuk berbahasa Inggris, dan mereka cuma taunya bahasa Turki, dan aku nggak ngerti bahasa Turki. Jadi waktu aku pertama kali datang itu teman aku tuh saking mau ngebantu aku, misalnya mau nunjukin, Rani kalau mau nyuci baju di sini, Rani kalau mau apa-apa ke sini kayak gini kayak gini kayak gini, itu dia sampai pakai translate, dan translate-nya itu langsung dia terjemahin ke Indonesia, terus dia baca dengan logat Turkinya itu. Dia misalnya bilang, Rani kalau mau makan di atas, itu dia baca bahasa Indonesia gitu ke aku. Jadi orang Turkinya ngomong bahasa Indonesia, bukan aku yang ngomong bahasa Turki, dia yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Emang enak banget sih. Terus juga kalau misalnya teman-teman nih udah punya bekal, kan kalau Mumtazah itu ada ininya ya, ada kursus bahasa Turkinya ya, menyediakan bahasa Turkinya. Itu ada di Mumtazah Centernya di Bojonegoro kan. Nah itu kan kalau misalnya teman-teman ngikutin itu bener-bener berguna banget ya. Karena nanti ketika teman-teman datang ke sini, teman-teman langsung bisa lompat level. Jadi kalau misalnya kayak aku sama Kananda nih, kemarin kita di Bojonegoro sampai 2 bulan ya Kananda. Itu berguna banget. Jadi 2 bulan di Mumtazah itu, pas kita sampai sini, kita udah nggak perlu ikut level A1, jadi langsung level A2. Bahkan kemarin aku ditawarin langsung level B1 kan, cuman aku nggak mau karena mungkin Indonesia dalam teorinya menang, tapi dalam konusmanya, konusma apa sih bahasa Indonesianya? Konusma, nah, dalam speakingnya itu sulit gitu loh kita. Jadi ya udah, akhirnya aku level A2. Kananda pun di sini level A2 waktu pertama kali datang ke sini. Jadi nggak perlu lewat level A1 lagi. Jadi kita hemat kurang lebih waktu itu 1.250 lira. Itu kan lumayan ya, itu sampai ngehemat kayak gitu. Benar. Ya gitu teman-teman. Ini Kak, ada yang pertanyaan nih, fasilitas yang tersedia di kampus tuh ada apa aja sih? Fasilitas, kalau fasilitas kurang lebih sama ya kayak universitas di Indonesia. Jadi di situ ada perpustakaannya, ada musolahnya, ada tadi ada kartu mahasiswa juga, dan kartu mahasiswa itu bisa digunakan buat transportasi umum gratis dan juga makan di kampus. Makan di kampus ini teman-teman, kita cuman harus ngeluarin 2,5 tele kalau di Konya. Dan aku udah survei, Kornya itu termasuk murah banget makanan di kampusnya. Harga untuk makan di kampusnya 2,5 tele. Mungkin kota-kota lain sampai 4 tele atau 5 tele gitu ya. Kalau di Kornya cuma 2,5 tele aja, teman-teman udah bisa makan di kampus. Dan makanan di kampus itu alhamdulillahnya nasi ya, seringkali nasi gitu. Kayak kemarin aja berapa kali tuh makan nasi daging gitu, nasi terus di atasnya suiran daging, atau nasi kayak ayam di apa ya itu namanya, kayak ayam soto gitu kayaknya kurang lebih. Nah kayak gitu, itu 2,5 tele aja. Terus juga fasilitas kampus ya kayak pada umumnya sih, kelasnya ada proyektor, gurunya juga guru yang baik ya, kayak gitu sih. Iya ya. Terus ada yang nanya juga nih Kak, dari Konya ke kota, dari Konya ke kota tuh jauh gak Kak? Maksudnya mungkin ke Istanbul gitu, mungkin akses transportasinya tuh mudah atau gimana gitu? Iya kayak tadi aku bilang, gampang banget ya, bisa dibilang gampang banget. Jadi di Konya ini bayangkanlah kota besar loh teman-teman. Jadi Konya itu sama kayak
Istanbul, sama kayak Ankara, sama kayak Izmir. Cuman bedanya, Konya ini kota yang lebih tenang gitu loh. Kalau di Istanbul tuh kita mungkin ngerasa, aduh, karena ngelihat orang rame banget, lalu lalang tuh rasa hati tuh kayak susah banget buat damai gitu. Tapi kalau di Konya tuh enggak, kita tuh santai, tenang, damai gitu. Dan tapi tetap semuanya ada, bukan kayak desa juga enggak gitu. Nah di sini tuh karena tadi aku bilang kota besar, jadi di sini semua transportasi umum tuh alhamdulillah ada gitu. Mulai dari pesawat, ada bandara sendiri, ada kereta cepatnya, ada kereta biasanya, ada bis juga, ada angkot juga gitu. Jadi gampang, kemana-mana juga gampang. Kalau misalnya mau kemana nih, ke Istanbul, tadi aku bilang kalau naik bis itu 12 jam naik bis, tapi ada kereta cepatnya juga, dan kalau recommendednya ya naik pesawat sih ya. Naik pesawat, dan nggak mahal-mahal banget kalau naik pesawatnya gitu. Masih terjangkau lah. Terus kalau ke Ankara itu bisa naik kereta cepat. Nah kayak sekarang nih, Kanada lagi liburan teman-teman ke Sparta ya. Nah di Sparta ini Ya, Kanada cuma berapa jam tuh Kanada kemarin aku sih perjalanannya? naik bis eh, 4 jam sih. Naik Nah, bis. 4 jam. 4 jam itu teman-teman udah bisa ke ke Sparta. Nah, dari Sparta ke Antalya atau dari Konya langsung mau ke Antalya itu teman-teman bisa 5 jam aja gitu ke Antalya. Naik bis ya, itu naik bis. Dengan harga ya kurang lebih cuma 70 lira, 80 lira kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman harus tahu ya, itu anak-anak Konya itu kalau misalnya weekend itu udah kemana-mana lah itu. Nggak bisa diem di tempat. Karena tempatnya strategis tadi teman-teman. Mereka mau ke RCS deket, ke Ankara deket, kemana pokoknya karena di tengah tadi enak jadinya. Gitu sih. Iya. Terus Kak, ada nih pertanyaan, makan dalam satu hari kira-kira habis berapa lira ya? Makan. Kira-kira. Kalau makan tergantung teman-teman sih. Kalau makan di rumah ya itu kembali ke kitanya ya. Makan apa di rumah, apa makannya wajib daging banget atau makan telur sama mie dong, jadi gitu kan bisa ya. Kalau di rumah itu kembali ke manajemen teman-teman sendiri, tapi kalau aku sebagai ini misalnya aku di asrama nih, aku harus gimana caranya ngatur makan aku sendiri. Kalau di asrama itu kan dapat sarapan ya teman-teman, jadi sarapannya ya udah include gitu. Nah, kalau siangnya biasanya aku mikir terserah aku moodnya mau makan apa. Kalau misalnya aku pengen makan nasi, biasa di sini ada jualan nasi harganya 10 lira, itu makan nasi. Atau ada doner, di sini harga donernya 7 lira, 9 lira gitu ada. Kayak apa ya? Roti roti toast gitu, roti bakar terus isinya kayak daging atau sosis gitu. Itu juga harganya ya kurang lebih 8 lira lah. Terus kalau malamnya ya sama kayak gitu. Ya teman-teman harus membiasakan diri sih kalau karena Turki ini udah beda kultur sama Indonesia, orang di sini kan biasanya makannya roti ya teman-teman. Roti, tapi teman-teman tenang aja, di sini ada kok Indomie. Jadi aku pun termasuk orang yang masih sering banget makan Indomie ya. Kalau misalnya malam-malam gitu karena di sini lagi dingin juga, biasanya musim dingin enak makan yang kuah-kuah gitu. Bisa aku beli Indomie dan harga Indomie itu 3,5 lirah doang sih kalau di minimarket gitu. Iya. Terus juga ini Kak, ada makan siang di Mekani, di tempat makan kampus kan juga bisa. Oh iya itu bener banget. Jadi kalau tadi aku bilang makan di kampus itu kayaknya aku ngerasa wajib banget sih. Wajib karena itu keuntungan sendiri buat kita. Jadi kalau misalnya di kampus itu tadi 2,5 tele itu udah nasi dengan udah nasi terus misalnya lauknya ada ayam atau ada daging. Terus ada sup juga karena orang Turki itu kalau misalnya makan pasti ada supnya namanya çorba kan kalau di sini. Nah, jadi sup itu selalu ada. Terus juga biasanya ada makanan penutupnya entah itu kayak buah atau puding juga kadang-kadang atau ya kayak roti-roti manis gitu. Nah, itu udah include semuanya. 4 macam itu udah 2,5 tele doang, 2,5 lira doang. Gitu kan udah enak banget sih. Jadi kira-kira satu hari tuh bisa kita sisihkan uang berapa ya Kak buat makan tuh misalnya? Kalau makannya full di luar nih apa gimana? Boleh dua-duanya kan, mau full di luar ataupun misalnya kita lagi menghemat gitu kan. Semaksimal mungkin yang udah makan enaknya tuh kira-kira berapa ya Kak? Hmm,
Kalau misalnya makan di kampus 2,5 makan di kampus. Terus anggap aja makan malamnya, kita kan tinggal mikirin makan malam ya. Ya mungkin makan malam 10 sampai 15 lira. Kita ambil mahalnya misalnya 15 lira, jadi baru 17,5. 17,5 sama sarapan ya kurang lebih teman-teman kalau bisa ngabisin uang dalam satu hari kalau mau makan full banget di luar 20 sampai 30 lira lah mungkin ya. Dan 20 sampai 30 lira itu karena sekarang kurs mata uang lagi sama Indonesia dan Turki ya. Jadi satu lira itu cuman 1.050-an gitu, hampir sama gitu. Jadi ya kalau di Indonesia ini ya 20 sampai 30 ribu lah. Dan kalau mau ngikutin aku yang super hemat ini, aku makan di asrama, di kantin 2,5, terus malamnya misalnya aku masak mie. Aku dalam satu hari bisa 10 lira aja nggak nyampe gitu makannya. Kalau mau hemat ya teman-teman. Enaknya di Konya gitu ya Kak, kalau misalnya mungkin di Istanbul tuh sepengalaman aku ya, itu kita sekali aja mungkin minimal itu bisa 30 atau 40 lira sekali makan. Itu satu kali makan Kak. Berarti kalau 3 kali makan 75-an lah ya kayaknya. Itu sih udah makan yang mungkin nasi gitu kan. Kalau adonan mungkin lebih murah gitu. Yeah, nah terus sebentar, kalau dibandingkan asrama, untuk tinggal kayaknya nih Kak, untuk ada ini dulu Kak di Konya tempat bersejarah tuh ada apa aja? Banyak gak sih tempat bersejarah? Banyak banget. Ya banyak banget. Terutama di sini situs-situs sejarahnya ya banyak. Sebentar ya Kananda. Nah, kalau misalnya tempat situs sejarahnya pertama ada ini makamnya Jalaluddin Rumi itu yang udah paling masyhur banget, paling populer banget. Itu selalu rame teman-teman. Jadi itu kan setiap hari buka ya, dari pagi sampai jam 5 sore dan itu selalu rame banget yang datang, nggak pernah sepi. Itu terus juga di sini ada jadi Jalaluddin Rumi itu juga menciptakan suatu tarian yang sangat terkenal, tarian sufi. Itu juga ada di sini dan itu ada Jumat, Sabtu, Minggu dan itu juga selalu banget rame dan yang datang itu dari berbagai kota bahkan berbagai negara yang datang dari mancanegara itu banyak banget yang datang. Juga di sini ada makamnya gurunya Jalaluddin Rumi. Nah, gitu. Terus juga di sini banyak banget museum. Ada museum Ataturk pun di sini ada. Kalau teman-teman mau kepoin Ataturk ya. Terus juga di sini ada museum panorama gitu. Terus ada di sini museum. Pokoknya di sini museum banyak banget sih kalau aku bisa bilang. Yang aku tahu aja di Museum Karatai, Museum Ataturk itu deket banget dari sini. Museum Jalaluddin Rumi sendiri, museum di MKM ya kurang lebih ada 5-an museum lah teman-teman. Juga di sini wisata-wisatanya selain untuk sejarah ya, di sini ada kayak taman kupu-kupu gitu. Jadi taman kupu-kupu ini kalian kalau misalnya kangen sama suasana nuansa tropis itu kita bisa datang ke sana. Jadi di situ dia kayak ruangan tertutup gitu dan di situ memang dibikin tempat yang khusus buat hidupnya kupu-kupu gitu. Jadi enak banget sih ke situ. Terus juga di sini ada namanya Taman Jepang gitu. Nah, di Taman Jepang itu jadi Konya itu pernah mengadakan kayak apa ya? Kerjasama lah kolaps gitu sama Jepang dan dari kolaps itu terciptalah Taman Jepang itu teman-teman. Nah Taman Jepang itu ya nuansanya ya nuansa Jepang kayak gitu. Terus juga di situ kita bisa makan kayak sushi gitu-gitu ada gitu. Terus di sini juga ada Sile, jauh agak lumayan jauh sih tapi 40 menitan lah naik bis. Nah di Sile itu ada jembatan setan terkenal dengan jembatan setan gitu. Kenapa dibilang jembatan setan? Karena mungkin mencekam ya. Jadi itu salah satu situs sejarah juga. Jadi cuman ada jalan setapak yang di bawahnya itu kanan kirinya itu kalau jurang lah bisa dibilang jurang bebatuan. Nah gitu. Situ juga ada Sile gitu sih. Mungkin di sini kalau tempat sejarah terkenalnya memang Jalaluddin Rumi aja. Cuman dari Jalaluddin Rumi ini punya banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari gitu, banyak banget gitu sejarahnya, bagaimana beliau bisa hijrah
ke sini dan bagaimana beliau em, em, gimana ya, bagaimana kehidupan beliau ada di Konya ini gitu. Banyak sih, banyak hal yang nanti teman-teman bisa tahu lah ketika datang ke sini sendiri gitu. Iya. Kak, ini ada yang nanya kira-kira untuk Tomer, kalau misalnya gak lulus tuh gimana sih? Akan jadi apa sih? Gimana? Kalau nggak lulus Tomer, Tentang Tomer ya? kalau nggak lulus ya ngulang. Kalau nggak lulus ya ngulang. Tapi teman-teman santai aja sih. Kalau misalnya di kelas Tomer ya, informasi buat teman-teman, Indonesia tuh tadi aku bilang termasuk murid yang dikenal rajin gitu, rajin masuk kelas, rajin ngerjain PR, dan juga kita tuh kalau untuk di teori menang banget buat di teori dan membaca, karena kan huruf Turki dan huruf Indonesia tuh sama ya. Jadi kita di antara Iya. teman-teman kelas mungkin yang paling lancar membaca gitu. Kalau misalnya kayak dari kota-kota di kayak Rusia gitu, itu kan mereka punya huruf sendiri. Jadi mereka agak kesulitan gitu kalau baca tulisan Turki. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia termasuknya cepat. Dan juga kita untuk masalah grammar itu bisa dibilang saingan berat lah di kelas gitu ya, bagi orang-orang yang pintar di sana. Gitu sih. Insya Allah teman-teman jangan pesimis untuk nggak lulus Tomer, karena selama teman-teman di sini emang meniatkan buat belajar, dan teman-teman yang penting rajin masuk, rajin belajar, diniatin 1 tahun selama Tomer itu memang digunakan buat ya udah belajar gitu. Soalnya nanti setelah dari ini kita nggak akan ada dapat pengajaran lagi kan. Kalau udah di kampus kan kita nggak ada lagi mau belajar bahasa Turki. Ya udah cuma 1 tahun ini diusahakan, insya Allah teman-teman bisa lancar gitu. Untuk tempat tinggal nih Kak, ada yang nanya kalau misalnya lebih enak tuh tinggal di asrama atau kita ngontrak rumah gitu. Ada plus minusnya semuanya teman-teman. Kalau misalnya di rumah, jadi aku juga belum kasih tahu ya, kalau di rumah, kalau Konya itu rumahnya termasuk terjangkau juga sih harganya. Jadi apalagi di daerah Selçuk ya, di daerah Selçuk itu kan memang di situ banyak banget pelajar. Jadi di situ rumah itu bisa sih ya 1.000, 1.100, 1.200 gitu. Mungkin memang 1.500 masih dapat, dan itu udah dibagi 4, 5 tergantung berapa orang di sana. Misalnya harga rumahnya 1.200 dibagi 4 ya satu orang 300 lira gitu kan. Kalau misalnya mau asrama juga bisa-bisa aja. Kayak aku sekarang lagi asrama. Enaknya asrama itu untuk tahun pertama bisa ini ya, bisa praktik bahasanya, bisa praktik speakingnya. Karena kita tuh tinggalnya bersama pribumi di sini gitu ya. Atau bisa juga sama orang-orang yang emang mereka juga lagi belajar bahasa Turki di sini. Nah, jadi kita bisa, karena kita hidup di sini, lagi makan, lagi sarapan di kantin, ketemunya sama mereka, kita bisa sekalian praktik bahasa gitu. Kalau aku sih, saran aku ya kalau emang baiknya itu untuk tahun pertama di asrama itu baik gitu. Apalagi kalau misalnya sampai sekamar sama pribumi gitu ya. Itu kita bisa deket sama mereka, mereka pun akan ngajarin kita banyak tahu informasi dari mereka. Nah, gitu. Cuman kalau misalnya di asrama ya ada beberapa peraturan harus kita ikuti. Misalnya ya mungkin nggak bisa masak, teman-teman kita nggak bisa ada waktu pulang malamnya gitu sih. Nggak enaknya kayak gitu. Tapi enaknya di speakingnya tadi, praktiknya. Kalau di rumah, apalagi kalau misalnya kita tinggalnya sama orang Indo semua kan, mau praktik bahasa tuh agak canggung gitu ya, agak nggak enak mungkin gitu untuk tahun pertama. Tapi kalau misalnya udah 1 tahun pertama asrama, terus kemudian mau Ini Kak, pindah, apa? Apa, Kak? ini mungkin harganya. Oh, harganya. Jadi kan kalau misalnya rumah, daerah Selçuk, daerah dekat Selçuk University tuh masih terjangkau lah 1.000, 1.100, 1.200 ya. Tapi kalau untuk daerah Necmettin Erbakan di Merkez gitu, di pusat kota itu udah susah sih nyari yang 1.000-an, mungkin kurang lebih 1.500 ya, 2.000 lah. Tapi 2.000 itu kita bisa dibagi teman-teman, termasuk ada berapa orang yang ada di rumah itu. Biasanya kalau misalnya sampai udah 2.000, mereka kamarnya 3 gitu. Nah, kamar 3 ini kalau misalnya 2 orang kan 6, berarti ya udah 2.000 dibagi 6 orang gitu misalnya. Itu
Itu kalau rumah. Kalau asrama berbeda-beda, teman-teman. Kalau misalnya asramanya swasta, itu bisa 800 sampai 1.000. Itu kalau swasta ya. Kalau misalnya pemerintah, asrama pemerintah itu bisa cuma 200-400 liraan lah. Kalau asrama pemerintah. Gitu. Oke Kak, ini untuk orang-orang bercadar nih, ada nih. Gimana sih apakah dikonya agak orang-orang itu aneh melihatnya atau pokoknya gimana gitu kalau misalnya orang bercadar? Ada nggak hambatan atau masalah mungkin em, ya bisa diceritakan Kak? Nggak ada sih, karena tadi aku bilang bisa dibilang kota Koya itu kota yang tenang, kota pelajar, kota santri, kota Islami. Jadi di sini emang banyak aja sih orang yang pakai cadar gitu. Banyak yang pakai cadar, banyak yang pakaian tertutup, malahan pakaian yang sebaliknya, yang terbuka itu malah yang agak kurang lazim gitu, agak gimana gitu orang Koya tuh liatnya gitu. Agak nggak enak gitu kalau misalnya pakai baju terlalu seksi banget, misalnya terbuka banget itu nggak nyaman orang sini liatnya gitu. Tapi kalau tertutup emang biasa aja di sini. Banyak yang pakai cadar. Malah sampai kalau udah pakai cadar tuh mereka sampai kayak matanya juga ketutup terus dari atas sampai bawah hitam semua. Banyak banget di sini gitu sih. Hmm. Iya ya Kak, beda sama mungkin perbandingan kota-kota lain Ya kalau bisa kota lain, ya kalau kota lain tuh aku dapet curhatan dari teman-teman aku yang beda kota tuh mereka bilang aduh di sini susah banget jaga mata gitu ya misalnya. Kalau cewek-cewek, apalagi misalnya di Istanbul yang memang turisnya tuh banyak banget, yang pakaiannya beraneka ragam, dari yang kekurangan bahan sampai nggak punya bahan gitu ya, misalnya nggak punya bahan sama sekali, itu banyak banget ya, jadi susah untuk ngejaga tuh susah gitu. Terus juga perilaku mereka ya, misalnya mereka lagi ya misalnya pelukan yang bukan lebih dari itu sering banget kelihatan karena nggak menutup kemungkinan di lingkungan kampus, di lingkungan kita belajar, itu ada-ada aja yang ngelakuin hal-hal kayak gitu yang bagi kita nggak lazim gitu kan. Itu banyak di kota-kota lain, tapi di Konya aku belum pernah lihat, bahkan aku pun belum pernah lihat, belum pernah ketemu yang kayak gitu. Kalau di jalan-jalan nggak ada, paling parah ya mungkin rangkulan gitu. Karena kalau di Mm-mm. Konya itu orang tuh agak agak nggak suka, bukan nggak nyaman gitu lihat-lihat yang kayak gitu. Iya Kak. Kalau misalnya untuk kerja part time bisa nggak sih Kak kalau di Konya tuh apakah ada pengalaman teman-teman Kak Rani gitu untuk yang kerja di Konya atau cerita-cerita seperti itu gitu? Em, Pertama, kalau mau ngomongin kerja part-time itu sebenarnya bisa aja, teman-teman. Eh, Balik dulu ya ke asalnya. Pada dasarnya kita tuh di sini kan visanya pelajar. Dan kalau di Turki itu dilarang sebenarnya. Jadi pelajar bekerja itu termasuknya ilegal. Tapi bisa kalau teman-teman mau. Cuman balik lagi gini teman-teman. Tujuan teman-teman di sini tuh mau apa gitu kan ya. Kalau emang mau belajar, baiknya diusahain dulu. Apalagi di tahun-tahun pertama nih teman-teman. Apalagi kalau lagi tomer kayak gini ya, itu kayaknya nggak ada waktu lagi buat part time tuh susah gitu. Tapi kalau memang mau ya bisa aja, ada-ada aja. Kalau pengalaman dari teman-teman yang aku kenal, biasanya mereka nge-gate gitu ya. Nge-gate, atau aku juga punya cutting aku pernah nyoba jadi apa ya, garson. Garson tuh apa kan Anda? Apa ya? Pelayan. Nah, kayak Pelayan. pelayan yang nganter-nganter gitu loh. Nah, itu juga pernah tuh kayak gitu. Ya bisa, cuman gimana teman-teman ngatur sama waktu belajarnya. Soalnya sayang aja gitu kalau misalnya di sini udah kerja gitu, terus nanti waktu apa kitanya yang jadi nggak sempat belajar kan sayang ya, udah jauh-jauh ke luar negeri gitu kan. Soalnya kita tuh harus lebih punya effort yang double gitu daripada orang-orang yang lain karena kan nanti kalau udah di universitas nih udah nge-kampus gitu ya udah kuliah mereka kan karena mereka pribumi ya udah mereka memahami pelajaran itu apa yang disampaikan guru ya udah langsung diserap langsung diterima gitu aja. Kalau kita nggak, kita harus menerjemahkan dulu gitu ya, harus kita pahami dulu ini artinya apa baru kita pahamin maksudnya, baru kita bisa
ngerti gitu loh. Jadi kita punya double effort gitu. Iya, benar sih Kak. Kalau misalnya untuk berarti tuh hidup di Konya kira-kira kita butuh uang untuk sebulan tuh berapa ya? Untuk semuanya. Misalnya untuk rumah, untuk tomer mungkin dan untuk baju-baju mungkin. Itu kira-kira berapa ya totalnya per bulan? Kalau untuk tahun pertama, mungkin teman-teman harus nyiapin agak banyak dikit ya. Kalau untuk tahun pertama. Karena kan di tahun pertama teman-teman mungkin dari Indonesianya bawa bajunya terbatas gitu ya. Di musim dingin kita harus beli jaket gitu-gitu. Ya, di tahun pertama mungkin bakal agak berat lah gitu. Tapi untuk di tahun-tahun selanjutnya, kalau misalnya kita satu-satu dulu ya. Kalau misalnya asrama. Kalau asrama anggap aja 1.000 gitu. Misalnya 1.000. Kalau misalnya di swasta ya ini. Kalau di pemerintahan tadi aku bilang 200 sampai 400 doang. Misalnya 1.000 untuk asrama, 1.000 untuk tomer, itu udah 2.000. Terus untuk kehidupan kalian ya tergantung kembali ke orang masing-masing ya. Jadi 2.000 itu udah yang wajibnya gitu. Itu kalau asrama. Karena kan kalau asrama nggak perlu bayar air, nggak perlu bayar listrik, gitu. Makan juga sarapan udah include. Jadi 2.000 itu tomer dan asrama gitu. Misalnya jajannya aku mau jajan 1 juta gitu misalnya. Nggak mungkin ya tapi 1 juta. Misalnya 2 juta gitu. Ya udah berarti misalnya 4 juta gitu. Ya udah 4.000. Karena sekarang foodnya lagi sama kan. Ya udah berarti dalam 1 bulan 4.000 tuh udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya mau rumah gimana Kak? Kalau misalnya mau rumah, anggap aja rumah 500 lah ya. Rumah 500, air, gas, listrik, dan lain-lain 300 gitu. Ya udah jadi berapa? 800. 800 terus mau beli bahan makanan bla 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 bla, misalnya makanan, wifi gini 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 ya kurang lebih sama 1.000 juga gitu. Terus sih 1.000 Jadi terus tomer 4.000 tuh udah 1.000 cukup. lagi. 4.000 udah cukup sih. Kalau aku pribadi kayaknya kalau aku 3.000 cukup sih. Karena ini ya, kita pencari penghematan ini. Bahkan kalau bisa siangnya di ruang makan kampus, terus malamnya ya makan dinner sih kayak gitu untuk penghematan anak rantau ya. Nah Kak, Bener. untuk di kampus Selcuk biasanya jurusan apa sih yang banyak diambil gitu orang-orang di sana? Di mana Pak? Selcuk. Iya, cantik banget. Sama apa? Di mana Pak? Oh, jangan yang itu. Mungkin banyak ambil apa? Kampus itu untuk jurusan itu gitu. Dari Kalau setahu aku sih di Selcuk sama di Nesmetin itu semuanya hampir semua jurusan ada ya, hampir semua jurusan ada. Dan mungkin karena konya itu termasuknya Islami banget gitu kotanya, di sini lumayan favorit ya kalau ilahiyat itu lumayan favorit. Ilahiyat gitu. Pun di sini kakak-kakak di sini banyak juga yang ngambil HI gitu. Public relation misalnya. Terus juga HI ilahiyat. Oh iya, di sini juga ada loh teman-teman yang jurusan kedokteran di Nesmetin Erbakan gitu. Jadi teman-teman yang mau ngambil kedokteran enggak enggak nggak perlu takut, juga punya peluang di sini gitu. Itu sih. Nanti untuk jelasnya biasanya kalau misalnya teman-teman emang udah bergabung di Mumtazah ya, itu nanti Mumtazah itu maksudnya update banget, nanti bakal dikasih list jurusannya masing-masing beserta nilai minimalnya sampai harganya juga, harga semesterannya juga bakal dikasih tahu sih. Jadi teman-teman tenang aja. Mumtazah update banget kok. Ya Kak, ada yang nanya lagi nih, biaya untuk tomer 1 tahun tuh berapa? Biaya tomer dalam 1 tahun. Kalau biaya tomer dalam 1 tahun itu, kalau di Selcuk aku kurang tahu sih, 1.000 lebih kayaknya. 1.000 berapa ya di Selcuk? 1.200 apa ya? Nah, kalau di Nesmetin kemarin itu teman-teman sempat 1.000 aja. 1.000 sampai 1.250 ya.
Nah, tapi gara-gara kurs Turki turun, gara-gara liranya turun, jadi naiklah harga tomernya ini. Jadi 1.600 teman-teman di Nesmetin. Tapi teman-teman tenang aja karena kursnya pun lagi turun gitu. Kalau kemarin tuh aku 1.000 per levelnya 1.000, tapi waktu itu kursnya 1.200 sampai 1.300 kan. Sekarang kursnya turun, tomernya yang naik, tapi kurang lebih sama aja. Berarti kan kalau 1.600 satu level berapa tuh? Berarti 1.600.000 ya, 1.600.000 satu level. Makanya teman-teman, mending teman-teman datang aja ke kursus yang diadain di Mumtazah. Ikutin sampai 2 level, sampai sini butuh 3 level aja gitu. Langsung B1 misalnya di sini. Berguna banget teman-teman, bisa hemat. Lumayan jadi. Iya, karena di KO-nya bisa penyetaraan. Karena ada kota-kota lain yang nggak bisa gitu. Jadi harus bener-bener ngulang. Karena kan kalau di Indonesia nggak ada sertifikat ya. Tapi kalau di Nesmetin bisa langsung lompat. Ada pertanyaan juga nih, kalau memperpanjang izin tinggal, tahun berikutnya berapa? Izin tinggal. Aku juga. Harganya? Mungkin ini kali ya. Mungkin bisa dijelasin aja Kak tentang adanya Kimlik, adanya misalnya belajar kita tuh sampai berlaku sampai berapa bulan gitu. Kalau misalnya di sini kan kita awal datang ke sini kan pakai visa ya. Nah, tapi visa ini kan cuma berapa sih? 3 sampai 4 bulan palingan ya. Nah, makanya kita harus punya kayak ibaratnya KTP sini lah, KTP setempat gitu ya. Namanya Kimlik. Nah, untuk punya Kimlik ini dia ada 2 macam pembuatannya. Ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek ini biasanya untuk tahun pertama kita jangka pendek ini cuma berlaku 1 tahun. Tapi kita bisa lagi setelah punya yang 1 tahun ini kita bisa ngurus lagi yang jangka panjang itu 5 tahun kalau nggak salah. Bisa diurus gitu sih. Kalau buat harga, kalau di Mumtazah sendiri itu udah include ya, jadi kita kayak terima beres sih jatuhnya ya kan Anda kemarin itu gitu sih. Jadi untuk yang jangka panjangnya nanti aku belum tahu kalau yang jangka panjangnya. Terus Kak, ini ada pertanyaan, nanti untuk gelar setelah S1 di sana tuh apa ya gelarnya? Mungkin lisensinya tuh apa? Tergantung jurusan ya, tergantung jurusan. Tapi kalau S1 ya jurusan di sini misalnya kalian kalau misalnya psikologi nih ya, kalau psikologi kan di sini maksudnya ke sastra, berarti jurusan kalian dapat gelarnya S1 sastra gitu, masuknya ke sastra. Psikolog itu teman-teman. Tergantung jurusannya masuk fakultas mana. Kalau misalnya masuk atau masuk universitas di Konjo, kira-kira nilai yang aman itu berapa ya? Soalnya ada nih yang nanya, kira-kira amannya tuh berapa? Amannya 75 ke atas lah ya. 75 ke atas, 75 itu kita nasib-nasiban sih. Tapi kalau udah 80 itu agak tenang, 90 udah aman banget. 90 udah aman banget. 80, 85 udah santai karena masih memenuhi. 75 ya modal nekat aja juga gitu. Bisa. Tapi ada soalnya. Kemarin aku kan waktu mau masuk di sini ada temen aku yang sama bareng-bareng aku gitu. Sudah bilang, aduh nilai aku di bawah 80 gitu kan. Gimana? Terus aku bilang, udah coba-coba aja dulu. Masuk dong gitu. Oh ya, jadi modal nekat ya kemarin. Ya, paling rendah jaga aman 75 lah. 75 ke atas gitu. 75. Itu untuk Nesmetin ya Kak? Kalau untuk Selcuk gimana? Kalau buat Selcuk kayaknya lebih tinggi sih kayaknya. Kayaknya lebih tinggi sih. Nah, makanya tadi aku bilang, teman-teman, baiknya sih kalau nanti teman-teman emang mau bergabung di Mumtazah ya teman-teman, itu nanti udah ada gitu loh perjurusannya itu berapa. Contohnya nih aku kasih contoh ya, kalau di Nesmetin itu psikolognya tinggi lumayan 90 85 psikolognya.
85, terus kedokterannya 90 kalau nggak salah. Nah, itu aku taunya ya dari list yang dikasih Mumtazah juga gitu. Dan itu kan mungkin per tahunnya bakal beda-beda teman-teman ya. Aduh, Mbak Tiga juga. Tapi kalau misalnya kayak ilahiyat kemarin berapa Kak itu standar ininya? 80 ya? Kalau ilahiyat itu kalau nggak salah 80 ya. Entah 80 entah 85. Agak lupa sih. Sekitar Hmm. segitu kayaknya. Heeh. Standar kok nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nggak sampai tinggi banget. 75 masih bisa teman-teman. 75. Bahkan kalau 75 ke bawah kalau mau nekat ya nggak apa-apa sih. Soalnya kan kalau di Mumtazah teman-teman bisa milih 3 universitas kan. Jadi satunya Nesmetin, sisanya mungkin teman-teman misalnya 75 nih, ambil satu Nesmetin. Terus sisanya mungkin yang agak universitas yang nilai rata-ratanya yang diperluin agak rendah dikit bisa dipilih gitu, universitas-universitas kayak gitu. Untuk ini ya, cadangannya lah bahasanya ya, Kak. Em, ini untuk ini kayaknya masih banyak yang baru-baru masuk ya, Kak. Masih banyak yang nanya tentang biaya hidup, tentang berapa like apa lira dan perbandingan sama rupiahnya gitu. Mungkin bisa diulangin aja lagi gitu biar mereka biar apa? Ya, karena biar terjawab lah pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang baru-baru join ini. Oke. Kalau tadi aku bilang kalau misalnya ke Konya dulu ya, kelebihan Konya gitu. Kelebihan di Konya itu universitasnya banyak gitu. Nggak cuma satu. Jadi di sini kalian bisa bertemu dengan orang-orang dari beda universitas juga. Dan universitasnya juga universitas ternama. Kayak misalnya Karate University itu ada itu. Dia ada Selçuk University. Bahkan di sini juga ada anak-anak SMA, ada tingkat kita. Karena di sini ada SMA Imam Hatip. Dan Imam Hatip itu juga banyak banget ada SMA kita dari Indonesia yang SMA di situ di Imam Hatip itu. Terus juga Konya itu termasuk kota besar ya teman-teman. Setara dengan Istanbul, Ankara, Izmir gitu juga. Cuman bedanya dia lebih tenang gitu, lebih karena Konya ini termasuk kota yang luas, jadi nggak apa ya, nggak padat gitu, gitu. Lebih tenang aja sih. Terus juga udaranya gitu enak gitu, nggak yang terlalu panas, nggak yang terlalu dingin banget gitu, karena dari tengah kan. Kalau misalnya mungkin yang daerah-daerah kayak Istanbul ke sana kan mereka 2 tahun terakhir ini ya baru ada salju. Sebelumnya kan nggak ada karena mereka mungkin agak panas gitu masuknya. Atau kalau yang di daerah barat misalnya kayak Erzurum atau Are yang ke sana itu kan terlalu dingin juga gitu. Karena konya ada di pertengahan jadi ya udaranya juga masih bisa kita hadapi lah ya, nggak ekstrim banget gitu, nggak gitu. Terus juga transportasi di sini enaknya untuk pelajar itu gratis. Kalau misalnya pakai kartu pelajar. Terus juga di Turki itu kan toilet nih, misalnya ngomongin toilet nih. Toilet ini mungkin kita mikirnya, toilet doang gitu, toilet umum doang. Tapi ternyata ini juga penting, karena kan misalnya kita lagi jalan-jalan gitu kan, sekali ke toilet bayar, sekali ke toilet bayar. Nah, tapi kalau di Konya enggak, teman-teman. Di Konya itu gratis. Rata-rata semua toiletnya itu gratis. Tapi di kota lain biasanya berbayar. Kalau berbayarnya ya mungkin 2 tele, 1,5 tele gitu. Kalau di Konya gratis. Di Konya kalau misalnya ngomongin gimana mau nyari apa barang-barang gitu, gampang teman-teman. Karena di sini mall ada berapa ya? 1, 2, 3 kayaknya. 3 ya, Kananda. 4 sih, Kak. Nah, iya 4. Banyak tuh. Bioskop juga ada 2 lebih Iya. kayaknya. KFC ada, KFC tenang aja, tenang. KFC ada, McD ada, Nggak ada nasi. tapi nggak ada nasinya. Tapi justru enak Kak, makan KFC nggak ada nasi. Jadi makannya ayam aja gitu. Kalau di Indonesia kan udah dimarahin orang tua tuh makan nggak pakai nasi. Iya. Terus kan nih untuk 1 lira tuh berapa ya? Sekarang Dirupiahkan 1 gitu. lira Ini banyak tadi pagi kalau nggak salah. Tadi pagi aku cek 1 lira itu 1.054. 1.054. Ya berarti nggak beda jauh ya dari Iya, nggak beda jauh. rupiah. Nah, untuk itu pertanyaannya, selama mahasiswa menjalani pendidikan di sana, apakah Mumtaz berkaitan dengan mahasiswa?
Mungkin gimana Mumtazah membantu kita mengurus kimlik atau sebagainya gitu kan, banyak bantuan dari kakak kelas yang menitipkan Mumtazah, menitipkan kita. Kalau Ya, Mumtazah Kak. Kalau Mumtazah sendiri, teman-teman, sebenarnya Mumtazah ini salah satu keunggulannya juga masalah kekeluargaan ya. Jadi Mumtazah itu nggak cuman sekedar agen, tapi juga kita di situ tuh sebagai keluarga gitu. Apalagi kalau teman-teman ngikutin yang memang udah datang banget ke Mumtazah Centernya yang berlokasi di Bojonegoro itu. Kita tuh dibikin dengan punya hubungan yang erat banget gitu loh. Kekeluarganya tuh dapet banget. Nah, dari kekeluargaan itulah kita bisa saling membantu gitu. Sesama kita yang pelajar juga kita em, ke Mumtazahnya sendiri. Kayak misalnya sampai sekarang pun aku masih sering komunikasi sama Ustadz Muafi gitu ya, selaku yang bertanggung jawab atas pelajar pelajar mahasiswa gitu ya, ke pelajar Turki Indonesia. Kan karena di Mumtazah kan gak cuma Turki ya Kak, ada Mesir juga. Nah, Ustadz Muafi itu yang bertanggung jawab untuk Turki. Aku pun sampai sekarang masih sering berkomunikasi juga gitu. Jadi nggak lepas banget dan Kak, tenang aja, nanti kita bakal diurusin sampai selesai gitu. Tomernya diurusin, kimliknya diurusin, nyari tempat tinggalnya juga diurusin. Dan setelah itu nggak langsung lepas tangan juga, enggak gitu. Kita masih bisa nanya sama kating-kating. Dan kalaupun memang cutting yang diamanahkan udah selesai nih, udah selesai tanggung jawabnya, kita kan di sini punya PPI ya. Mm-mm. Teman-teman tenang aja sih, nggak akan dilepas banget. Keterkaitannya masih ada. Hmm. Tahu tempe ada nggak sih Kak di Konya? Di Turki. Tempenya. Ada kok. Ada. Kan tahu gak sih teman-teman ada orang Indonesia yang berhasil membuat tempe ya. Jadi dia jual sampai. Nah, jadi ada sih. Kalau misalnya di Konya sendiri, jadi di Konya itu ada salah satu orang Indonesia yang dia jualan gitu. Nah, terakhir itu kemarin dia jualan tempe. Berapa Iya, ya? 8 lira kalau nggak salah. 8 oh, 8 lira lira. Tempe satu mentah itu bungkus Kak. gitu. Ya, itu tempe mentah. Kalau tempe masak, aduh, kayaknya masak sendiri sih. Ya enaknya gitu ya. Ada lah di Konya nih, mau misalnya kalau ada kangen-kangen rasa Indo, misalnya kayak kecap, sambal. Karena kan di sini nggak ada ini ya Kak, nggak ada saus. Pedes. Iya, nggak ada saus pedas susah. Tapi kalau di Konya ada sih, ada tempat doner yang dia jualan. Aku udah nemu Hmm. dua tempat doner yang dia jualan cabenya tuh pedes banget, udah kayak bon cabe level 50 kayaknya. Itu ada yang jualan kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang pengen sambal Indonesia banget, ya tadi aku bilang di sini ada yang jualan gitu. Dia tuh jualannya kayak jualan sambal-sambalan, jualan samyang, jualan apa lagi tuh. Ya, Indonesia lah. Ya, jadi dia jualan Ya Kak. produk-produk Indonesia. Juga biasanya kalau Hmm. weekend dia jualan nasi, kayak ayam rica-rica, nasi Padang gitu. Bakso, mie ayam. Jadi kalau di Konya nggak, kalau emang kalian punya uang dan punya uang lah. Itu aja syaratnya punya uang ya udah silakan beli gitu. Lagi kangen-kangen rasa-rasa Indo kan. Hmm. Yang bikin orang Indonesia kok. Jadi rasanya Iya. sama-sama aja sih. Ah iya Kak, dan ini ada pertanyaan juga untuk bimbingan bekal. Tomer, di Mumtazah tuh seru nggak sih? Gitu. Dari pengalaman Kak Rani sendiri gimana gitu? Kalau Tomer biasa tuh aku sempet, ini apa nih Tomer di Mumtazah maksudnya? Iya, kekeluargaan itu mungkin bisa diceritakan.
seru banget. Pokoknya aku cuma bisa bilang seru banget pokoknya. Berkesan banget. Pun aku sampai sekarang susah banget move on gitu, susah banget. Karena enak gitu. Soalnya di situ kan kita nggak cuman masih tour ya, nggak cuman yang mau ke Turki, tapi juga ada yang mau ke Mesir. Bahkan sekarang udah ada yang MA gitu ya. Udah ada MA. Nah, jadi di situ kita hidup bareng-bareng mereka, kita bisa kenal orang-orang baru, dan juga kan ada memang guru yang bakal ngajarin kita, dan gurunya itu biasanya emang lulusan dari Mesir, lulusan dari Turki sendiri. Karena lulusan dari Turki, ya jadi kita bisa nanya-nanya banyak hal sama guru kita itu gitu. Kayak kemarin nih, misalnya aku kemarin diajarin sama salah satu alumni dari Atatürk University di Erzurum ya, namanya Zufar Hoja. Nah, Zufar Hoja ini kemarin sempat main ke Turki lagi. Beliau kan udah lulus terus main lagi ke Turki. Nah, udah di Turki ketemuan sama beliau gitu. Jadi emang masih erat banget apa yang kita dapetin, apa yang kita udah hidup bareng-bareng nih sama mereka di Mumtazah. Nanti bakal ke bawah sampai sini. Gitu. Apalagi misalnya nanti kalian pas di Mumtazah sekelas sama ini. Ternyata pas di Turkinya beda kota kan. Nah, karena beda kota itu bisa main ke kota-kota lain gitu. Kita punya kenalan banyak lah intinya. Kalau misalnya untuk asuransi kesehatan mana Kak? Dari di Turkinya gitu. Mungkin Untuk saat ini asuransi kesehatan bagaimana? Untuk asuransi kesehatan itu kan udah di-include ya sama Mumtazah. Nah, jadi itu kemarin udah langsung diurusin. Jadi teman-teman kesini nanti bakal ada satu penanggung jawab yang nanti bakal ngebikinin asuransi kesehatan itu. Jadi ntar kita langsung udah dapat aja gitu. ada lagi nih Kak yang nanya tentang pergaulan. Mungkin bisa diceritain lebih ininya, lebih ini ya, lebih agak detailnya Untuk selain gimana konya ya. beda di kota-kota lain. Apakah bebas? Karena kan Kak yang cerita Kalau selain konya harus duanya pada intinya maksimalnya gitu. Kalau ada yang ya dilanjutkan gimana? Kalau untuk selain konya, misalnya kalau konya insya Allah terjaga ya, aku bisa mastiin sih. Tapi kalau untuk dia luar konya itu memang agak berat juga sih buat teman-teman mau menjaga pergaulan tuh baik kembali ke diri masing-masing individu tersendiri. Karena sekali lagi Turki ini bukan kota kayak misalnya di Mesir, Yaman, kan itu udah beda banget ya, karena kan perbatasan antara Eropa Asia kan. Jadi di sini pergaulannya udah beda, udah tercampur banget sama Eropa gitu. Mana lagi kita udah tahu bahwa sekarang Turki itu menganut negara sekuler kan. Ya, di mana di sini kalau misalnya kita ada di sini kan rata-rata mayoritasnya Islam ya. Tapi mereka pun jarang gitu. Jarang banget kita ketemu orang yang dia Islam tapi dia sholat tuh jarang gitu. Cuman beberapa orang yang suka kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari situ pun kita bisa melihat bahwa di Turki itu udah bebas banget gitu. Kalau misalnya di kota-kota lain, aku dapat cerita dari teman-teman aku, misalnya mereka di lingkungan kampus nih, lingkungan kampus ada yang pacaran lah katakan. Nah itu biasa aja. Ya misalnya kissing di lingkungan kampus itu biasa aja gitu. Jadi kita harus melihat itu gitu, bagaimana kita mau menjaga mata ini kan susah gitu. Nah juga mungkin yang lebih dari itu pun banyak kayaknya di Turki. Cuman kembali lagi ke diri kita, yang kita mau cari itu apa. Karena aku sebelum datang ke Turki itu sempat dipesanin gini sama guru aku. Kamu kalau misalnya mau nyari pelacur di Mekah sekalipun ya, itu bakal ketemu. Kalau nyarinya pelacur, tapi kalau kamu nyarinya ilmu, mau di kota paling kafir sekalipun ya ketemunya ilmu. Tergantung mau yang kamu cari itu apa gitu loh. Ya pergaulannya mungkin bakal bebas selama kamu bisa menjaga diri kamu dan enggak tercemari dengan teman-teman, ya bisa aja sih. Makanya harus pintar-pintar cari teman dan selalu komunikasi sama orang tua, karena mungkin ketika kita ingin mendekati zona-zona yang seperti itu, orang tua kita kan bisa ngingetin lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita sama orang tua aja
nggak berkomunikasi sampai sini yang ngerasa bebas, ya nanti kita bakal bisa dibilang liar lah gitu di sini. Hmm. Oke Kak, Pergaulannya bebas, bebas ya. tapi di mana enggak? Ada cerita-cerita yang culture shock mungkin, budaya-budaya yang di Turki itu gak lazim di Indonesia. Cerita-cerita seperti itu gitu Kak. Mungkin bisa diceritakan misalnya seperti orang-orang berjilbab itu udah biasa biasa ngerokok tuh atau gimana sebagainya. Balik lagi perbedaan kota ya teman-teman. Kalau misalnya nih dari pakaian, kalau teman-teman datangnya ke kota yang sekuler banget, itu mungkin teman-teman malahan kita yang pakai jilbab itu bagi mereka sesuatu hal yang gak lazim gitu. Mereka julid lah gitu, bisa dibilang julid gitu sama orang-orang yang pakai jilbab. Baru pakai jilbab loh ya, apalagi yang misalnya pakai cadaran atau dia ngejaga banget, itu malah mereka kayak nggak suka gitu. Tapi kalau teman-teman memilih kota yang emang menjaga, justru yang lingkungan terbuka itu yang mereka nggak suka gitu. Terus juga kalau itu masalah masalah fashion ya, kalau masalah fashion. Kalau masalah kultur shock lainnya, mungkin teman-teman bakal kaget juga di udara ya, di cuaca. Misalnya maksudnya panas banget, dingin banget gitu. Kalau misalnya di musim panas itu, kenapa sampai diliburin? Karena ternyata panasnya tuh panas banget gitu. Kita bersyukurlah ada di Indonesia yang nggak dingin banget, nggak panas banget gitu ya. Tapi kalau udah kita masuk musim panas gitu kan, kalau di Indonesia paling panas berapa sih? Paling 40 ya, itu udah paling panas. Tapi kalau di sini bisa sampai 50, sampai 48 gitu. Sampai bikin pusing banget gitu panasnya. Dan dinginnya juga dingin banget gitu. Dingin banget sampai nge-freeze gitu, sampai yang nggak bisa gerak banget. Sampai mungkin ada juga di sini teman-teman yang pas datang sampai mimisan gitu. Ya nggak kan Anda? Kan Anda kalau nggak salah kemarin pas datang ke sini sempat mimisan ya? Iya, aku sih kemarin. Iya, pas baru-baru mungkin kaget ya. Aku yang nggak terlalu sering pakai AC, kayak terlalu dingin, tiba di sini yang emang dinginnya melebihi itu, ya kaget lah mungkin ininya badannya gitu. Nah Kak, kenapa sih Kakak milih Turki? Kan banyak tuh, ada Mesir, ada kota-kota lain, negara-negara lain seperti ya Mesir atau mungkin Mekah atau mungkin Indonesia sendiri. Kenapa Kakak pilih Turki? Apa sih yang membuat Kakak lebih memilih kuliah di Turki gitu? Jadi kenapa aku memilih Turki? Karena aku mikirnya kayak gini ya. Di Turki ini mayoritas Islamnya masih banyak gitu. Walaupun udah sekuler, tapi mereka mayoritas Islamnya banyak banget gitu ya. Mana lagi sekarang kan dipimpin oleh presiden yang alhamdulillah lagi pro banget ke Islam gitu. Jadi untuk kita karena Indonesia mayoritas Islam, ke negara yang sama-sama Islam, kita di sini insya Allah terjaga gitu loh. Nggak ada kerasisan atau misalnya ya kita dianggap kayak teroris misalnya gitu-gitu, enggak gitu kalau misalnya di Turki. Itu enaknya terjaga karena mereka di sini mayoritasnya Islam. Tapi walaupun mereka mayoritas Islam, tapi mereka udah menggunakan kurikulum Eropa. Dan kita tuh akses kita untuk ke Eropa itu atau kita mengetahui dunia secara global itu lebih besar gitu loh. Mungkin kalau misalnya teman-teman memilih negara-negara Arab, ya teman-teman sebatas tahu di lingkup itu aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita di Turki, kita Asianya dapat, Eropanya juga dapat gitu loh. Lebih global, lebih internasional gitu loh. Tapi nggak sampai sekuler banget, karena di Turki kalau mau dibandingin sama negara-negara Eropa ya lebih terjaga banget sih. Masih ada lah ya Kak nilai-nilai keislamannya di sini. Masih ada. Iya, terus ada ini nih. Mungkin perbandingan kuliah di sini mandiri sama di Indonesia gitu. Apakah lebih murah ataukah sama ataukah ya kan biasanya orang-orang berpikir bahwasanya kuliah di luar negeri itu akan lebih mahal atau mungkin ya keluar uangnya harus lebih banyak daripada kuliah di Indonesia. Nah, kalau pengalaman Kak Rani sendiri mandiri di Turki ini gimana nih? Perbandingan mungkin dari
Hmm, kalau aku pribadi sih, aku lebih prefer daripada kuliah di misalnya Jakarta gitu ya, dengan biaya hidup Jakarta, lebih prefer ke Turki ya, lebih better lah gitu. Soalnya misalnya dari semesteran aja nih, semesteran di Turki, ini udah mandiri ya, ini mandiri. Itu kalau di saat ini di Konya, misalnya di Nesmetin itu kurang lebih cuma 3 ribuan gitu. Itu per semester. Malah 2 ribu sampai 3 ribu gitu. Nah, tapi kan kalau itu kan setara dengan 2 sampai 3 juta. Sedangkan kalau kita mandiri di Indonesia, 2 juta, 3 juta tuh nggak cukup karena mandiri di Indonesia tuh bisa sampai belasan juta gitu kan. Dan masalah biaya hidup lagi-lagi di sini makan 10 10 tele gitu, 10 lira yang saat ini setara dengan 10 ribu itu masih dapat gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta gitu ya, mau makan Mm. apa 10 ribu gitu kan. Lebih better sih menurut aku mandiri di Turki daripada mandiri di Indonesia. Dan juga karena kita lulusan luar negeri, nanti ketika kita mau masuk ke dunia pekerjaan pun kita lebih diterima. Karena kita punya label lulusan luar negeri tadi. Lebih seperti dipercaya punya pengalaman ya, Kak. Kalau misalnya di kuliah. Mm-mm. Nah, terus untuk masalah ini ada juga yang nanya tentang kesehatan di Turki mungkin. Ya agak ke ini ya, Omikron dan lain sebagainya itu gimana sekarang? Apakah di Turki memang sedang parah-parahnya atau gimana? Apakah aman juga untuk sekarang kita di Turki ini? Gitu, Kak. Aku memang sih saat ini sempat beberapa hari terakhir ini lagi viral-viralnya salah satu artis Indonesia yang pulang dari Turki terus tiba-tiba katanya terkena varian baru dari COVID itu kan. Cuman aku nggak tahu apa Indonesianya yang berlebihan apa gimana. Cuman kalau aku merasakan sendiri di Turki pun enggak terlalu yang bener-bener seketat di Indonesia tuh enggak gitu. Jadi kalau di sini tuh kita berkeliaran di jalan-jalan nggak pakai masker misalnya ya, itu masih masih bisa gitu loh, masih bisa. Misalnya dari aku nih ke kampus kan deket ya, jalan kaki aja nyampe. Nah itu nggak pakai masker nih misalnya, ya udah gitu. Jadi di sini tuh nggak terlalu yang bener-bener parah banget tuh nggak. Kalau di Indonesia kan kita nggak pakai masker kayak orang yang paling berbahaya banget kan, sampai dijulitin banget. Nah tapi kalau di Turki tuh enggak gitu. Di sini mah biasa aja. Justru nih kayak sekarang. Em, kayak sekarang kan Kanada lagi di keluar kota. Susah nggak Kak? Enggak sih, enggak terlalu Enggak susah. kan? Mm-mm. Eh, jadi Karena di sini tuh naik, em, kenapa Kak? karena mungkin aku naik bis, tapi kalau misalnya untuk transport seperti kereta itu tuh membutuhkan kayak kadang ada PCR atau mungkin vaksin. Jadi itu sih karena naik bis jadi gampang. Nah, Kak, untuk organisasi di Turki sendiri bisa nggak di apa Kakak ceritakan gitu? Mungkin organisasi kampus apakah ada organisasi orang-orang Indonesia mungkin? Nah, Kalau organisasi pertama aku belum masuk ke dunia perkuliahan ya. Tapi dari yang aku tahu di sini banyak banget orang Indonesia yang mereka mengikuti organisasi di Turki, organisasi di sini, organisasi atau internasional lah ya. Dan mereka berhasil menggelutinya. Itu banyak banget. Contohnya kayak Kak Triska, kalau ada yang tahu yang kuliah di RCS itu. Terus juga kalau di Konya itu ada beberapa cutting yang emang dia aktif banget berorganisasi internasional maupun Turki gitu. Dan aku ngelihat dia pun kayaknya dia berhasil aja gitu. Mestinya bisa-bisa aja kalau memang mau mengikuti organisasi-organisasi luar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanyain organisasi Indonesia, ya di sini kan ada PPI ya. PPI, terus juga biasanya ada komunitas-komunitas lain, kayak misalnya kalau di Konya itu ada Indonesia FI, terus juga ada beberapa komunitas lain lah gitu. Kalau misalnya organisasi ya tadi ada di kampus, itu kembali ke kita masing-masing sih, kalau mau ikut bisa-bisa aja. lebih baik ikut ya Kak untuk mencari pengalaman gitu ya. Baiknya ikut sih, baiknya. Tapi yang penting tadi belajarnya jangan sampai keteteran lah.
Nah, mungkin ini Kak pertanyaan terakhir ya dari teman-teman. Untuk daftar di Turki itu lebih baik ikut beasiswa Kemenak atau mandiri? Katanya Kemenak. di Turki mungkin lebih beasiswa pemerintah mungkin ya. Hmm. Lebih baik yang mana? Atau Sebenarnya kekurangan dan kelebihannya mungkin misalnya di hmm, itu akan diuruskan ada penanggung jawabnya atau kalau beasiswa gimana? Tuh. sebenarnya kalau ngomongin baik mana, baik beasiswa lah ya pastinya. Tapi teman-teman, sebenarnya ketika teman-teman mau mencoba beasiswa, teman-teman harus bertanggung jawab. Karena kan misalnya nih, yang terkenal beasiswa apa sih? Misalnya TDV sama YTB gitu kan. Itu kan beasiswa yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah Turki untuk internasional gitu. Nah, tapi ketika teman-teman mengambil beasiswa itu, teman-teman punya tanggung jawab untuk menjaga nilai. Dan ketika nilai itu jatuh, teman-teman ya bisa jadi dikeluarkan dari beasiswa atau mendapatkan peringatan gitu. Jadi teman-teman yang mendapat beasiswa itu harus benar-benar menjaga nilainya. Dan ketika teman-teman menjaga nilai, jangan berharap mau part-time atau mau ikut organisasi yang berlebihan itu susah banget gitu. Karena kita harus menjaga nilainya tadi. Nah, tapi mandiri pun menurut aku kan aku di sini juga datangnya mandiri kan. Pertama, mandiri itu juga kita nggak yang terlalu over mahal banget, enggak gitu loh. Masih terjangkau walaupun mandiri gitu. Nah, dan juga sebenarnya aku tahun kemarin 2021 kan ikut juga YTB dan insya Allah aku tahun ini mau ikut lagi. Nah, aku mikirnya gini, teman-teman bisa aja ikut coba dulu ngambil beasiswa, misalnya mau nyoba YTB atau TDV gitu. Tapi ketika teman-teman ya belum dapat misalnya belum rezeki, teman-teman coba aja mandiri sampai dulu ke sini. Dan teman-teman setelah sampai ke sini, teman-teman bisa nyoba lagi, bisa nyoba YTB, bisa nyoba TDV, atau juga beasiswa-beasiswa kampus. Kalau misalnya nih kayak di Konya, kalau di Konya itu ada namanya Universitas Karata ya. Nah, di Karata itu ada beasiswa kampus, itu juga full beasiswanya. Jadi teman-teman bisa ikut di tahunnya. Yang penting teman-teman nyampe aja, toh juga mandirinya terjangkau banget. Aku bukan apa ya? Aku bukannya mau melebih-lebihkan Mumtazah, tapi aku sebelum mau datang ke Turki ini aku survei gitu kan ke agen-agen yang lain dan aku emang udah bisa tuh apa ya? Yang paling terjangkau gitu loh, yang paling murah lah di antara agen-agen lainnya. Tapi walaupun murah, mereka juga tetap menjaga kualitas gitu. Bahkan kita dapat kekeluargaan di sini, dapat kursus juga gitu. Dan sampai sekarang um, Ustadz atau maksudnya penanggung jawab Mumtazah itu sampai sekarang kalau misalnya ada info-info tetap masih ngabarin gitu. Iya, benar banget Kak. Mungkin itu ya tadi pertanyaan terakhir kita karena waktu sudah sudah ini ya, waktu kita sudah habis untuk pembicaraan podcast dan obrol-obrol santai kali ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Rani sedikit atau Mungkin closing statementnya teman-teman yang memang benar-benar berniat untuk ke Turki, aku bisa bilang yakin aja gitu, datang aja gitu, walaupun harus mandiri sekalipun tetap aja karena teman-teman misalnya nih terkendala apa sih, misalnya terkendala pergaulan, misalnya takut pergaulannya gini-gini gimana kak gitu, itu tuh kembali kepada diri masing-masing ya. Jadi kita tetap bisa memprotek diri kita. Kalau misalnya terkendala dengan em, biaya nih. Kalau misalnya Allah sudah menakdirkan kita sampai ke sini tuh nggak mungkin dibiarin gitu. Pasti ada aja rezekinya buat kita ngebayar misalnya kampus, ngebayar rumah gitu-gitu pasti ada. Jadi teman-teman nggak perlu takut juga gitu loh. Karena baiknya demi belajar tuh apa aja kita korbankan gitu ya. Jadi aku mendukung teman-teman sih kalau memang teman-teman mau mandiri, aku recommended banget untuk memang Mumtazah karena kualitas dan harganya tuh menjangkau banget gitu loh dibanding yang lain gitu. Gitu sih kalau aku terakhir. Makanya semangat deh buat teman-teman dan juga emang udah mau malam mingguan nih kayaknya mereka kayak Kananda. iya kayaknya ya di Indonesia sekarang sudah jam 8 atau jam berapa ya? Hmm, Ya mungkin jam kalau 8. di Turki
Kalau di Turki kita nggak cuma malam mingguan kan ada ya, ada malam Sabtuan. Soalnya kan weekend Sabtu Minggunya kan ini nih libur. Jadi hari Jumat itu kita malam Sabtuan, terus Oh, Sabtunya malam Mingguan. iya benar banget sih Kak. Apalagi masih Tomer, jadi masih banyak waktu luang untuk apa bahasanya bersantai-santai, bermain-main, Hmm, berngobrol dengan teman-teman ya. iya. Senin sampai Jumatnya Tomer, Sabtu Minggunya kita jalan-jalan. Hmm. Mungkin ada tambahan dari Ustadz atau gimana Ustadz? Ini udah selesai ngobrol-ngobrolnya? Udah sepertinya sudah sekarang. Em, Ya untuk sekedar info, pendaftaran di Mumtaz sekarang sudah 150 orang dan kuota kita cuma 300 tahun ini. Jadi bagi yang mau dan benar-benar pengen daftar di Muntaja, saya sarankan dari gelombang satu karena apabila gelombang pertama itu udah 300, gelombang kedua kemungkinan tidak ada. hmm, ya Ustadz. Untuk kemarin tahun kita berapa ya Ustadz? Tahun kemarin yang berangkat 292, paling banyak. Oh, hampir 300 ya. Ya, tinggal 8 orang lagi 300 itu. Hmm, tapi udah banyak banget ya. Kayak udah berapa ratus gitu rasanya orang Mumtazah di sini. Ya, Ya, di Turki apalagi itu di sekitar Kutahya. ada 400-an mahasiswa Muntaja kalau nggak salah. Iya, banyak sekali Makanya ya Tat, Ustadz. Banyak sekali. makanya Tat kalau Kalau misalnya kalau misalnya dari Mumtazah ada yang mau nyalon jadi ketua PPI, Tat bisa nih Tat. Suara kita banyak. itu yang di Kutahaya langsung jadi ketua PPI, Iya. Bayi Yusuf kan langsung jadi ketua aja. Dia Mumtazah ya Tat. Muntaja dia. Wah, keren keren. Ntar tahun depan PPI Turki Mumtazah. Nah, silakan. Saingannya namanya KPM. Banyak kan calonnya. Rani mungkin mau nyalon jadi ketua Ya, PPI Konya. Eh, Aduh, berat sih Tat. Berat. Nanda aja Tat. berat. Tenang, ada Nanda kok yang siap membantu sebagai wakil. Gimana Ustadz? Mungkin mungkin kali ya lebih ke anak-anak cowok yang insya Allah bisa menjadi pemimpin kayak. Kita mendukung aja sebagai perempuan ini. Siapa Karena di tuh balik cowoknya? lelaki yang hebat, di balik Yang Nikonya lelaki yang siapa aja? hebat ada perempuan yang hebat. Yang Nikonya yang Aduh, laki-laki berat. siapa aja? Dikonya ada 15 orang kayaknya dari Mumtazah. Yang Ya, ada 15 orang. cowoknya siapa? Cowoknya Iqbal, Juki, Akmal, Angga, siapa Praba, siapa lagi? Aska, Cukin, Kevin, Diamond. Nah, Angga. Diamond boleh tuh. Bisa jadi Bun. Ustadz. Bisa tahun depan dicalonkan. Mungkin sekadar penyala. Mungkin kalau misalnya ada calon dari Kutahya lebih banyak yang dukung Ustadz. Soalnya kan di Kutahya tuh mayoritas anak Mumtazah ada ya Ustadz. Katanya di Kutahya mau ada PPI Mumtazah, Tat. Ini rekrut dari siapa coba? Nah, memang Kutahya tuh banyak banget ya orang Mumtazahnya ya. Ya, Kutahaya banyak. Sakarya juga banyak ya Ustadz. Sakarya banyak. Di Ankara juga udah mulai banyak sih pertama. Tapi tetap Kutahya nomor 1. Tenangkonya tahun depan banyak kok tohnya. Jangan dong Ustadz. Ya. Gak apa, nanti kami sambut dengan datang. Ayo, Tat, main Tatikonya, Tat. Ziarah. Siap. Ya doain aja lah biar kesana lagi gitu. Amin Ustadz. Kami tunggu di konya ya Ustadz. Kayaknya belum Konya, Bolu itu belum, Barton juga belum, Sanakale belum. Siwas Masih sudah. banyak nih. Masih banyak Ustadz. Masih banyak. Ya aja semua belum kita datangi. Negara orang nggak pernah. Kemarin juga cuma numpang lewat sih. Iya. Kalian lewat ya Ustadz Istanbul sama Lewat aja.
Kalau di Ustadz Konya, nggak mau S2 di sini aja, Tat? Insya Allah doanya aja. kalau misalnya mau S2 mau pilih kota apa Ustadz? Kotanya ya, Mm-mm. kayak Sakarya deh. Jangan, Tat. Jangan, Tat. Pokoknya aja, Tat. Indonesia di sana sudah 300 lebih. Di Sakarya keramaian. Terus di mana? Mungkin ada requestan gitu, opsi lain. Di Konya lah, Tat. Nah, pokoknya emang ada jurusannya, Ustadz apa jurusannya? informatika. Ya harusnya ada lah Ustadz, Selçuk University. Ada. Masa jangan selalu up kalau masuk. Kok gitu? Kenapa? Match-matchin, Ustadz. Kenapa Ustadz di up Selçuk? Ya kurang minat aja kalau sekarang. Di match-matchin aja, Tat. Ustadz belum pernah ke sininya, belum pernah ke kampus ya. Kalau udah ke kampusnya tuh kayak, Selçuk. Di sini enak, Tat. Kemana-mana murah. Kemana-mana murah Ustadz. Kalau udah ada kartu pelajar, gratis transportasi. Pokoknya kalau punya menjadi seorang pelajar tuh merdeka kali. Merdeka. Berarti selama di sini terjajah. Ya nggak gitu Ustadz. Maksudnya semuanya tuh serba gampang. Kalau misalnya ke museum atau apa-apa tuh, kalau kita orange, kita murid, mahasiswa itu dikasih diskon yang kayak gitu. Iya kayak kemarin juga sih dikasih diskon. Di mana, Istanbul atau Kutahya Ustadz? Istanbul. Istanbul juga banyak sih. Tetap kapal kan lumayan itu. Ya, Ustadz, ya di top cup aku kemarin dapat 60 Tapi karena kalau aku belum ada buat tapi buat turis nguras kantong ya tetap kapal tuh. 200 tele. Kan udah naik deh. Berhubung turunnya lira kan. Iya, kemarin tuh terakhir ke sana tuh 200. Itu kan masih 1.400 ya pas kemarin tuh. 1.200-an mungkin Ustadz. Kalau Ustadz datang ya mungkin Pas 1.200. bulan September tuh 1.400-an. Ya mungkin. Kan sekarang bebas visa kan, Ustadz. Ke Turki. Iya, Gampang lah. bisa. Gampang. Nanti sana Iya. bawa seorang. Udah apa? Visa apa tanpa visa ya? Iya, bebas visa udah. Dan banyak tiket-tiket murah ke Turki nih dari Indonesia. Jadi banyak mau ke sini orang-orang. Ya kan banyak agen-agen tiket anak-anak Mumtazah itu. Bisa lah Iya. didiskon ya. Ayo, Tat. Di sini ada kok yang kuliah, tapi udah nikah gitu. S1 loh, Tat. Masa S2 nggak bisa? Nih, Gak bisa apa nih? Ustadz gak mau ke Iya, Kapadokia. bawa lah. Bawa dari Indo, Tat. Ntar kuliah bareng di sini. Anak orang jangan. Ini udah mau jam 9 aja. Oh, udah jam 9 ya, Ustadz. Ya udah, Ustadz aku istirahat. Apakah aku tutup dulu nih? Ya mungkin bisa tutup aja. Ya, Terima kasih udah bersedia jadi bintang tamu sama moderator acara ini. iya Ustadz. Terima kasih juga Ustadz sudah meluangkan waktunya. Rani juga sebagai narasumber. Terima kasih atas informasinya tentang Konya. Ya, mungkin mohon maaf dari saya jika ada salah-salah kata atau perbuatannya. Rani juga. Ya udah, Ya. selamat malam untuk orang-orang yang di Indonesia. Ya. Syukron. Selamat bermalam minggu. Bermalam ahatan. Ustadz gak malam minggu, Ustadz. Enggak, ini lagi di depan laptop. Sibuk. Aduh. Wes, udah biasa. Disibukkan masa depan orang. Aduh. Ya Ustadz. Ya udah mungkin ya. Iya. Aku juga mau sholat nih. Ya, Assalamualaikum. Semuanya terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum juga ya semuanya.